Setelah pulang sekolah, Eiji dan Ai ini ternyata sudah punya janji buat ngedate bareng. Senpai, maaf menunggu. Kamu nggak apa-apa, Ai? Nafasmu kayak ngos-ngosan gitu loh. Nggak apa-apa kok. Aku tadi dipanggil sama guru bentar. Ada urusan kecil kan ya. Tapi udah nggak masalah kok. Jadi hari ini rencananya gimana ya? Ya sebenarnya kemarin editor sempat ngubunginku sih. Ingin bertemu sekitar jam 5 sore nanti. Katanya dia akan ada di kafe dekat stasiun. Wih keren banget. Cepet banget ya ada kemajuannya. Jadi nanti karya-karya yang lain juga bakal dibaca ya? Iya, aku udah ngirim beberapa lewat email. Mungkin aku juga bisa dengar komentarnya. Tapi jujur aja, tegang sih. Gimana ya kalau ternyata semuanya dikritik habis-habisan? Tenang aja, aku udah baca, mata gak bisa bohong, semuanya menarik kok. Ya kalau gitu aku jadi lega. Kalau kamu memang paham soal novel kayaknya, tentu aja. Lagi pula masih ada sekitar 1,5 jam lagi sebelum pertemuan. Kita habisan waktu dulu di sekitar stasiun yuk. Ayo temenin aku jalan-jalan bentar aja, daripada aku sudah nunggu. Mending kita senang-senang dulu kan? Tentu aja, boleh banget. Mau kemana? Ke game center mungkin? Sebenarnya Eiji ini agak ragu nih buat ngajak Ai ke tempat kayak game center yang lumayan ramai kayak gini. Serius boleh? Boleh banget, tapi kamu sendiri gak apa-apa. Apa gak akan ada orang berseragam hitam yang datang marah-marah nanti? Atau mungkin kamu dilarang gitu? Memang sih orang rumah mungkin gak akan seneng, tapi buat hari ini gak apa. Ya udahlah kalau gitu ayo berangkat. Ngomong-ngomong kamu pernah ke game center gak? Belum pernah. Sebenarnya aku udah lama penasaran. Aku pengen coba ambil boneka, terus main game balapan juga. Pernah lihat di TV, kayaknya seru deh. Anak-anak di kelas juga sering cerita soal tempat itu kan. Tapi entah kenapa aku gak pernah diajak. Mungkin ya mereka segan sama aku ya. Mendengar cerita ini, Eiji menjadi begitu semangat. Karena Ai juga bercerita dengan penuh semangat. Rasanya Eiji pun tenang dan mulai ikut senang. Dan kita balik ke Takayagi Sensei. Takayagi mengamankan Miyuki yang sedang gak stabil nih emosinya. Karena emosi yang gak stabil, Takayagi memutuskan untuk membawa Miyuki ke UKS. Ia ditemani oleh Mitsui Sensei, guru perempuan, sambil menunggu kondisi Miyuki ini mulai membaik. Tunggu aja tadi ada siswa kelas 1 yang kebetulan merasa ngerak badan dan hendak ke UKS tadi. Di tengah jalan ia melihat Miyuki-san mondar-mandir gak jelas. Gelagatnya mencurigakan lagi dan untung segera melapor tadi. Tapi orang tua Miyuki-san kan lagi dirawat ya. Kami khawatir kalau dia dibiarkan sendirian. Kita harus segera mencari solusi deh. Dan mengenai pintu atap yang dirusak dan bisa buka sendiri, kayaknya mending lebih baik kita segera perbaiki dan gak ada kejadian serupa kayak gini lagi deh. Wakil kepala sekolah langsung mengambil tindakan karena hal ini. Takayagi Sensei sendiri merasa aneh. Kayaknya Ai ini punya menyembunyikan sesuatu. Semuanya terasa terlalu kebetulan aja. Tanya Ai ngejar Yamada, tapi justru udah berdiri di depan pintu atap. Mungkin Ai mencoba menghentikan Miyuki kali ya. Tapi tetap aja ini agak janggal deh. Kayaknya dia bukan siswa biasa deh. Dan sepertinya pihak sekolah mulai memperhatikan gerak-gerik dari Ai. Dan latar belakangnya pun jelas nggak bisa dianggap remeh. Tentang klub sastra juga yang disebut dalam kesaksian Miyuki sebelum ini juga akan diinvestigasi oleh pihak sekolah. Mulai besok gak ada lagi yang boleh lolos dari tanggung jawab. Sepertinya Miyuki bakal menyeret korban baru adik-adik. Di Salus CS setelah kemarin pusing mendengar fakta bahwa Eiji mendapatkan kontrak menjadi novelis, dia pulang ke rumah dalam keadaan panik. Mengurung diri di kamar, dia bahkan gak makan, nyentuh makanan pun enggak. Tapi karena ini dia berhasil menyelesaikan 1 cerpen baru. Kukirimkan karya ini deh ke situs penulisan, semoga berhasil. Perutku keloncongan karena belum makan apapun. Ibu juga lagi kerja, malas masak. Di sini si S pun berpikir untuk makan sesuatu di dekat stasiun. Dan akhirnya dia keluar rumah dengan perut keloncongan. Kita balik ke orang yang lagi ngedate sekarang. Eiji dan Ai. Mereka tiba di game center dekat stasiun. Wah keren, semuanya berkilauan senpai. Ai ini terpikat oleh mesin capit boneka. Karena emang dia sebelumnya bilang mau punya boneka dari mesin capit. Dan dia juga pengen main game balap katanya. Senpai yang ini, aku mau yang ini. Dia langsung menunjuk boneka yang ingin ia dapatkan. Dia menunjuk boneka beruang yang berukuran sedang. Dan dia masukkan koin dengan penuh semangat. Di mesinnya dituliskan bahwa dengan 500 yen bisa main 6 kali. Oke, latihan mental udah siap. Dan akhirnya Ai pun main. Ya, kenapa sih? Tiba-tiba terdengar suara lemah dari Ai yang membuat Eiji ini agak sedikit ketawa. Meskipun dia cantik dan pintar, tapi ya namanya permainan pertama pasti sulit lah. Padahal udah nyangkut tadi loh, tapi kenapa nggak jatuh sih? Di TV kayak gampang kemarin. Kenapa ketawa sampai? Di sini Eiji yang melihat ini sangat tertawa dengan puas. Melihat kekasihnya kesulitan. Emang naruh cowok ya? Jadi soalnya aku kira kamu itu sempurna banget. Jadi aku lega aja. Ternyata kamu juga punya hal yang kamu gak bisa lah.
Ah Senpai jangan ngede gitu dong. Kalau gitu Senpai tunjukin caranya, coba. Dan ini dia momen yang Eiji tunggu-tunggu. Ia memang pengen memenangkan permainan ini, mengambil hadiah kecilnya dan menunjukkan sisi kerennya pada Ai. Ia pun memasukkan koin 500 yen. Ayo Senpai, ini perjuangan terakhir. Senpai pasti bisa. Semangat! Sebagai gadis yang pertama kali main game Crane, reaksinya benar-benar lucu dan sempurna. Si Eiji nggak sengaja menggerakkan boreknya sedikit demi sedikit hingga di percobaan terakhir dan berhasil menyentuhkannya. Let's go, yes! Senpai keren banget. Sini Ai terlihat lebih senang daripada apapun yang pernah Eiji lihat sebelumnya. Eiji mengambil boneka beruang tersebut dan menyerahkannya kepada Ai. Senpai, tapi ini kan kamu yang bayar. Ah nggak apa-apa, cowok kayak aku juga nggak cocok kali bawa boneka. Boneka lucu kayak gini mah cocoknya di tangan gadis imut kayak kamu. Ya emang ya, Senpai tuh ya suka banget muji orang kayak gini. Curang deh. Meski gini mereka berdua bahagia banget. Ai terlihat bahagia saat memeluk boneka beruang tersebut. Dan padahal kejutan mereka baru aja dimulai. Senpai, sekarang aku pengen main air hoki. Maaf ya. Ternyata Ai ini tanpa sengaja menyentuh lengan seorang pria yang lewat. Biasanya Ai ini gak kayak gini, tapi kayaknya dia benar-benar sekarang menikmati waktunya, makanya dia bisa nyenggol orang. Pria itu ternyata berjalan bersama pacarnya. Seragam pria tersebut berasal dari sekolah mereka. Dan kayaknya Eiji ini kenal sama dia. Dan akhirnya mereka pun saling menoleh. Dan bener aja, dia adalah teman kita. Endo. Lah, Auno-kun, Ichijo-san. Oke, sebelum lanjut kita balik dulu ke posisi King Endo. Setelah kemarin mendapatkan queennya, akhirnya King Endo datang bersama Yumi. Tempat ini menyimpan banyak kenangan. Mereka bertiga dulunya biasa bermain game keren bareng bersama Eri. Main game bertahan bersama Yumi. Jadi ini merupakan tempat yang penuh memori bagi Endo. Datang bersama Yumi dan datang bersama Eri. Sebuah kenangan di sini sangatlah menyenangkan. Rasanya sangat menyedihkan jika hari-hari kayak gitu nggak bisa datang lagi. Sampai-sampai Endo pun malas datang ke sini. Tapi akhirnya ia bisa kembali lagi bersama Yumi. Kondo, ayo kita main game fighting. Yumi mengatakan hal tersebut sambil tersenyum. Udah lama nggak main, Aku jadi lupa kombonya. Soalnya kan aku janji kalau kesini lagi harus sama kamu. Mendengar itu, King Endo pun akhirnya tahu Yumi merasakan hal yang sama. Andai aja Endo bisa mengembalikan waktu lebih cepat. Sebenarnya aku pengen tenggelam dalam perasaan melo kayak gini, tapi udahlah, kita selesaiin aja semuanya dengan pukul dan tendangan. Kita kan sama-sama saling menyakiti. Ini duel rekonsiliasi. Mereka pun akhirnya bertarung, bermain game fighting. Tapi ternyata yang menang adalah Endo. Emang our king, bos. Endo bohong banget sih, katanya lupa combo. Tapi masih jago tuh. Ya mau gimana, masalah memori, tubuhku masih ingat sendiri. Pertarungan lain konsiliasi, mereka dipenuhi oleh senyuman. Yumi seperti biasanya, asal main, gerakin tuas asal-asalan, dan tombolnya dipencet secara asal. Dan akhirnya ya Endo bisa menang dengan telak. Tapi yang ini yang membuat pertandingan menjadi seru. Satunya jago, satunya pencet asal-asalan. Tipikal game fighting. Tapi makasih ya. Aku juga loh, makasih. Senang banget bisa main lagi kita. Sekarang kita main air hoki yuk. Yumi pun lari menggandeng Endo menuju air hoki. Bentar Yumi, sabar. Dan pada saat Endo ditarik Yumi, ternyata tubuhnya bertabrakan dengan pelanggan lain yang keluar dari mesin pencapit. Maaf. Enggak, sayang maaf. Yang ada di hadapan Endo adalah orang yang sangat ia kenal. Ichijo Ai, idola sekolah dia, dan Auno Eiji, temannya sangat berharga bagi Endo. Auno-kun, Ichijo-san. Karena terkejut dan gugup dengan pertemuan tak terduga kayak gini, suaranya jadi agak tinggi. Sejak insiden kemarin, Endo nih gak pernah menghubungi Auno lagi. Ia gak ingin memperparah situasinya. Jadi Endo berusaha sebaik mungkin buat bergerak diam-diam, biar gak ada yang tahu untuk melindungi Eiji. Bagi seorang seperti Endo yang pernah menolak Yumi, Eiji adalah satu-satunya jembatan untuk ia masuk ke society. Lewat Eiji, ia mulai bisa terhubung kembali dengan Imai, teman-teman sekelasnya, dan juga Yumi dan lainnya. Eiji memberikan harapan baru bagi Endo di SMA ini. Dan oleh karena itu, Endo gak ingin menyeret Eiji ke dalam rencana balas dendam dia. Ia tahu bahwa Eiji ini memiliki sifat lembut yang gak akan pernah memilih jalur balas dendam. Namun ternyata Endo ini pernah mengirimkan pesan di malam hari setelah hari pertama masuk sekolah. Aku percaya padamu Eiji-kun, jadi tenang aja. Tapi pesannya itu gak pernah dibaca. Ya mungkin karena Eiji lagi kena mental terus matiin ponselnya buat menghindari cercaan di sosial media. Ya udah, akhirnya pesannya tenggelam aja. Endo gak nyangka banget bisa ketemu di sini. Tapi akhirnya mereka pun bertemu di posisi yang tidak terduga dan di tempat yang tidak terduga. Pada saat mereka berdua lagi ngedate bareng-bareng, Eiji menyapa Endo dengan suara yang sangat-sangat ia kenal. Suara yang tidak berubah sedikit pun setelah kejadian kemarin. Endo, itu temanmu ya? Yumi pun bertanya kepada Endo. Lihat ada Eiji dan Ai di depannya.
Halo, aku Eiji Aono. Dulu satu kelas sama Endo pas kelas 1. Eiji langsung memperkenalkan dirinya kepada Yumi. Dan ia berjalan dan mulai berbisik kepada Endo. Endo, itu pacarmu ya? Kayak Yumi juga dengar bisik-bisik mereka berdua. Karena ya Yumi mulai tersenyum canggung di sini. Enggak, kamu cuma teman masa kecil. Masih temen. Oh gitu ya. Endo melihat Eiji ini terlihat sudah lupa sepenuhnya dengan Miyuki mantan kekasihnya. Kalau kamu sendiri Eiji, cewek cantik di sampingmu itu pacar bukan? Meski sekolah mereka berbeda, Yumi ini tampak penasaran dengan gadis cantik di sebelah Eiji. Halo kak, perkenalkan, nama saya Ichijo Ai. Saya adalah adik dari Eiji Senpai. Dan kami belum pacaran kok. Bohong kamu. Bohong. Terus sama ini saya ini buat apa? Jawaban ini membalas pernyataan Yumi dengan gaya yang sedikit bercanda. Jadi akhirnya mereka pun di sini mulai tertawa bareng. Oh gitu ya. Kan juga sama kayak kami dong. Gimana kalau kita main air hoki double sekarang? Selain isi waktu, kan seru kalau kayak gini nih. Boleh. Para ragu, Eiji dan Ai pun menjawab ajakan Yumi. Yumi langsung mengajak mereka dengan sangat semangat. Itu saya pusing karena perkembangan situasi di luar dugaan. Bentar. Kalian berdua tolong cari tempat duluan ya. Aku mau ngobrol berdua dulu sama Endo. Ada obrolan cowok-cowok dulu. Jadi akhirnya Eiji dan Endo berpisah dengan Yumi dan Ai yang sudah masuk ke tempat air hoki buat melakukan air hoki double. Mereka pun minggir dan mereka berbicara. Jadi kamu mau ngomong apa Eiji? Endo pun mulai bingung dan dia mulai bertanya dengan hati-hati. Tapi Eiji meresponnya dengan senyuman cerah. Seakan-akan beban di pundaknya pun hilang. Endo, makasih banget ya. Maaf banget aku gak sempat balas pesannya kemarin. Aku lupa dan telat sadar jadinya. Tapi berkat pesan kamu, aku benar-benar merasa diselamatkan. Bukan cuma Ai, keluargaku dan guru-guru atau Imai. Tapi juga ada kamu loh, yang baru kenal saat SMA sekarang. Percaya sama aku tapi. Itu membuatku kuat. Aku juga harus menghubungi kamu lebih cepat harus kemarin. Tapi aku takut kamu juga ikut kena imbas karena berhubungan denganku. Makanya aku seneng banget bisa ketemu kamu hari ini. Makasih ya. Eiji mengatakan hal tersebut sembari membungkuk. Melihat Eiji membungkuk dengan tulus kayak gini, Endo pun merasa bahwa semua tindakannya, semua usahanya selama ini gak ada yang sia-sia. Dan rasanya seperti semua usaha Endo pun terbayar. Aduh, double date. Saya sangat iri. Seandainya kemarin gak kenapa-napa tuh bangke.